Alhamdulillah baik. Gimana Bu Dede juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kemarin untuk modul ajarnya yang akan dipraktekkan oleh Bu Dewi di kelas 3 ya? Iya, kelas 3 sudah saya cek. Alhamdulillah untuk semua kelengkapannya sudah oke. Ada disiplin positif, kemudian pembelajaran berdifferensiasinya juga sudah masuk, pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah. Di sini kita sedikit berbincang-bincang terlebih dahulu. Ini untuk praktek untuk modul ajar ini akan dipraktekkan kapan Bu? Kalau modul ajar ini akan dipraktekkan besok Kamis Bu. Besok Kamis, oke. Kamis berarti tanggal 7 ya. Oke, mata pelajaran IPAS ya. Iya. Babnya siklus hidup hewan. Untuk tujuan pembelajarannya apa yang ini? Karena ini saya pengennya berdiskusi kelompok, jadi kayak tukar teman sebaya seperti itu jadi saya yang ada 4 tujuan pembelajarannya, karena memang kita banyak mengulang dan memberi awalan, memberi tahu siklus hidup hewan seperti apa. Jadi yang pertama itu dengan diskusi kelompok, jadi siswa atau peserta didik dapat mendeskripsikan siklus hidup hewan seperti apa. Untuk yang kedua, nanti dengan diskusi kelompok juga, nanti peserta didik dapat membandingkan hewan atau binatang yang dia mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Untuk yang ketiga nanti dengan diskusi kelompok juga anak-anak menjadi dapat mensimulasikan seperti itu, jadi siklus hidupnya atau metamorfosisnya seperti itu. Dan untuk yang terakhir nanti dengan diskusi kelompok juga, jadi anak-anak atau peserta didik dapat mengkomunikasikan, jadi seperti bisa membuat produk apa, terus nanti dibicarakan di depan kelas. Ada presentasi. Iya, ada presentasi kelompok. Kemudian kalau area pengembangan yang tidak dicapai, fokusnya Bu Emi ke apa? Ke diskusi kelompok sih Bu, jadi kan penugasan untuk kelompok, karena anak-anak itu untuk komunikasinya agak kurang nih, saya lebih sering mengkomunikasikan atau menerapkan tutor teman sebaya. Berarti kerjasama dan komunikasi sesuai ya. Lalu strategi yang dipersiapkan apa ini? Strateginya yang pertama sih memecahkan masalah, ya kita memberi masalah dulu ke anak-anak, terus untuk mengamatinya kita minta untuk melihat video tentang siklus hidup hewan dan metamorfosis. Nah itu ada kupu-kupu, ada nyamuk dan lain-lain seperti itu. Terus nanti ada penugasan kelompok, yang jelas ada penugasan kelompok. Tadi untuk komunikasikan. Iya. Kemudian baik, ini untuk tujuan pembelajaran ada strateginya sudah dijelaskan, sudah dipersiapkan, besok tinggal pelaksanaan besok Kamis. Jangan lupa diperhatikan untuk langkah-langkah pembelajarannya dari awal sampai akhir supaya tidak ada yang terlewat. Kemudian LKPD juga dipersiapkan supaya nanti anak-anak itu bisa fokus pada pembelajaran, tidak ada yang bermain-main, semuanya bisa dengan itu. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bu Emi? Belum sih Bu. Kalau misalkan anak-anak nanti kan baru pada ada yang nggak berangkat karena sakit, mungkin lebih ke mengurangi kelompoknya aja sih. Iya, nggak apa-apa, itu nanti fleksibel aja ya. Kalau ada perubahan ketika pas dari kerja. Oke, terima kasih, selamat Ya. berjuang untuk besok dicoba, semoga berhasil, lancar dan tujuannya dapat tercapai. Amin. Terima kasih Bu Dede. Iya. Selamat pagi.
dan keseruan mereka ya. Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan Lele ya? Iya Bu, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya kok, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, kakak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah gaul hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhan atau disebut dengan ametamorfosis. Oke, tadi kalian sudah melihat video yang ada kayak drama ya, bukan drama, kehidupan sehari-hari, dialog seperti kalian suka kan dialog, misalnya mas kalian jadi adiknya yang satu tadi, Mbak Sofi jadi neneknya juga bisa. Terus kemarin kita juga udah kantomin buku, ditanya di rumah yang sesuai sama
yang menyiapkan, kadang di situ kita merasa kayak buku-buku gitu, agak debar-debar. Tapi kalau pas biasa, pas biasa. Kemudian kemarin menyapa guru, anak-anak menyapa guru, kemudian berterima kasih pada pemimpin apresiasi buat kalian ini sangat baik sekali dan menginspirasi. Jadi anak-anak sudah biasa ya melakukan setiap kemudian mengecek benar-benar kemarin dengan saya siap belajar. Juga sangat menarik dan anak-anak juga akan membangkitkan semangat belajar. Kemudian Bu Ewi juga mengaitkan dengan pembelajaran kehidupan sehari-hari kita ada fakir itu kemarin dibahas ya. Kemudian pembelajaran sosial emosionalnya juga masuk bagaimana perasaan anak-anak dalam kehidupan emotikal ya, sangat menarik sekali dan anak-anak juga jadi mengerti ya bagaimana perasaan orang lain ngapain ya perasaannya. Kemudian guru juga mengkonfirmasi emosi sosial, kenapa kalian marah, kenapa harus sedih. Untuk yang kemarin ada yang belum dilaksanakan itu menyanyikan lagu nasional. Mungkin terlewatkan ini ya. Kemudian ini juga menjadi siswa yang sedang ambil dari fokus sekali supaya anak-anak jadi perhatian ke anak-anak itu tidak terlupa. Kemudian untuk pembelajaran tidak juga dengan yang berapa lama ayah mendengar telurnya gitu ya yang masuk. Kemudian dari hewan-hewannya juga saya rasa anak-anak sudah tahu semua. Kadang ada guru yang mungkin membilang itu hewan itu yang anak-anak kurang tahu gitu ya, tergiring gitu seperti apa gitu. Tapi kalau ketika dilatih guru anak-anak mungkin kita akan tahu. Kemudian ada berkaitan lagi yang dilakukan peserta didik. Ini kemarin lagunya belum saya ini kemudian motivasi sudah dilakukan, tujuan pembelajaran juga sudah masuk. Cuma tadi dari referensinya ini tujuan pembelajaran bisa dipisah di hari berikutnya gitu ya, supaya biar lebih fokus. Untuk manajemen diri
presentasi mereka jadi malah saya sukses banget bu, ada yel-yel dan apa boleh ada yel-yel tapi sematang itu yel-yelnya padahal cuma berapa menit ya. jadi mereka dulu mengerjakan LKPD-nya itu kan saya bisa mempersiapkan diri. Jadi mereka semangat sekali jadi kelas 3. Memang apa namanya anaknya selalu bersemangat gitu. Iya bu, memang misalkan ada beberapa misalkan ada lima kelompok gitu ya. Nanti yang 3 semangat banget, yang 2 ini biasanya ada yang gitu jadi udur-uduran akhirnya yel-yelnya nggak jadi kayak gitu. Tapi semua semangat untuk membuat yel-yel pasti. Mungkin yang jadi karena saling mempertahankan itu seperti ini, Iya, seperti ini. kadang nangis gitu. Tapi pada senang prestasi tuh. Senang tampil. Senang tampil gitu. Percaya dirinya. Kemudian ini kemarin PSD-nya kepada ini, kemudian budaya tersebut, kemudian masuk. Kalau dari diri sendiri apa merasa puas gitu dengan observasi yang maksudnya sudah dilakukan begitu. Di samping yang saya berikan tadi yang kekurangannya, alhamdulillah saya merasa puas tuh dengan anak-anak juga ternyata setiap harinya seperti itu pada semangat untuk sekolah, semangat untuk belajar. Juga katanya ada yang kurang belajar tetapi dia tetap berusaha untuk mengikuti dan Saya tak cek, dia itu memang ada anakku, memang anakku itu kalau makannya terus kalau enggak apa memang suka langsung cantik, memang itu baru mau dicek apakah anemia ada, tapi ternyata katanya ini kan mau dipanggilkan ibu atau bapak ya, enggak bu mau belajar ikut presentasi. dua anak ya yang bilang itu kemarin apa namanya ini ajak ngobrol dulu ini Iya, betul. Iya, Bu. Itu memang ada kalau rame sendiri di kelas kedua itu, tapi sekarang tak bisa Bu. Jadi tak deketin sama anak-anak yang agak kalem-kalem, jadi biar agak ngerem-ngerem ini yang udah dipisah meja. bagus ya yang bilang itu Iya, tapi tapi kelebihannya di betul mereka itu benar-benar enggak kan Bu, kalau kelas 3 alhamdulillahnya kalau dikasih tahu gini paham semua sampai kalau nilai itu sampai tinggi tapi kalau misalkan sudah apa ya ada fokus ke lain hal ngobrol gitu ya jadi lupa nanti harus tanya lagi Bu ini yang nomor itu diapain atau apa kayak gitu jadinya memang harus saya agak disiplinkan gitu ya anak-anak. ini kemudian kemarin kita observasi ya kita membahas tujuan fokusnya di kelas itu dengan kerjasama kelompok lain kita sudah muncul di apa pembuatan kelompok ya Kerja kelompok alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu. Malah kemarin saya ya misal jadi saya kan membuatnya LKPD ada salah satu LKPD dari 5 itu muternya siklusnya itu kan seharusnya 1, 2, 3, 4 saya 1, 2, 3, 4 pada saat saya cek loh kok kebalik ya terus ada anak yang ngasih tahu Bu ini 1, 2, 3 jadi Bu ternyata BMI malah BMI yang naruhnya kebalik. untuk pembagian kelompoknya menurut ini sudah Nah, pembagian kemarin kelompok anak-anak ya ini pembagian kelompok itu biasanya ada 2 tapi tergantung kondisi Bu. Jadi ada kondisi di mana memang saya bagi langsung kelompoknya seperti meja ini dengan ini, meja ini dengan ini, atau saya bagi menurut absen atau juga mereka bisa milih langsung. Jadi kemarin sebelum observasi itu memang sudah saya bagi sendiri terus untuk ini boleh dibagi bareng-bareng dan nanti misalkan ada yang kurang apa ada yang belum
waktu observasi kemarin ini siswanya menyetujui karena kemarin sudah yang dari kebebasan. Iya, kadang-kadang memang harus diberi kebebasan, tidak melulu ini sama ini karena nanti ternyata kalau misalkan kok kamu ini terus apa sama dia jadinya udah sekarang bebas dulu, silahkan memilih. Kalau misalkan ada yang belum dapat nggak sampai ini kita bareng-bareng Yang akhir cuma yang mengkondisikan kelompok yang masih kurang. Jadi kemudian kerjasama, kemudian keaktifan siswa ya. Kalau keaktifan siswa itu walaupun anak-anak masih notabene banyak yang dia perempuan yang memang dia itu tidak terlihat aktif, tapi dia antusias sekali untuk mengerjakan. Jadi saya sama motivasinya itu tidak melulu dilihat dari berat siswanya, tetapi bisa dengan usaha juga. Kalau kelas 3 sendiri alhamdulillah 28 karena 27 siswa itu untuk aktifnya dimasukkan dalam penilaian ya, karena memang kemarin sekolah boleh pakai penilaian karena ada anak-anak yang dimana dia nggak bisa menyiapkan gel seperti itu, tapi masuk ke dalam kategori percaya diri dan apa itu tetap dimasukkan dalam kategori tersebut, tapi bukan dalam kategori yang lain. Nah, kalau prestasi sendiri saya anak yang memang dia ada kelompok yang memang dia siap dalam prestasi. Jadi di depan dia langsung tahu, oh ini saya presentasi sekolah, tidak kok. Padahal kita sudah memberikan presentasi setiap hari, itu hari ini ada presentasi. Dan saya rasa anak-anak memang harusnya salah satu dari mereka pun sudah bisa memimpin jalannya presentasi. Tapi masih ada mungkin masih ada yang kamu kayak gitu dan itu udah di depan kelas. Untuk presentasi yaitu yang dinilai keaktifan, percaya diri, sama nanti kekompakan kira-kira rencana seperti tadi yang di mungkin ada saksinya ada nyanyian nasional seperti itu, ada nyanyian yang berhubungan dengan materi. Nah ini yang nggak maksud manajemen waktunya saya memang dalam jadinya untuk tindak lanjutnya memang saya harus memisahkan satu-satu subtopik pembelajaran dan ini menuntutkan apa yang harus saya lakukan supaya tidak ada yang terlewat lagi nih. Ibu harus bagaimana? Boleh catatan kecil ya Bu. Saya tuh jarang memakai catatan kalau anak tuh tidak lagi mengalir seperti itu Bu. Nanti kalau ada yang kurang biasanya tadi belum lagi ya Bu. Jadi malah ditunggu seperti itu. Tapi untuk depannya insya Allah bisa pakai catatan kecil di mana di situ hanya sepatah dua patah kata ya Bu. Misalkan sekarang berdoa biar SOP-nya. betul SOP biar kita ini aja runtut aja biar tidak ada yang
2 minggu dia bisa. Kemudian kira-kira dengan lagu itu tujuannya Bu Eni apa? Tujuannya anak-anak bisa mengetahui urutan tangga 1 lambung. Tangga 1 panjang, iya 1 panjang dan 1 iya, karena banyak kebalik-balik. Kalau sekarang saya masih pakai yang kucing kita dalam mobil itu jadinya anak-anak mungkin bisa betul ya betul, tapi saya rasa kok kalau ditambahin apa nyanyi ini kelas 3A semakin semangat, menarik dan gampang mengingatnya juga Bu, langsung kilometer seperti itu. Satuan panjang. Kemudian ukuran keberhasilannya dari proses lagu tersebut. Oh iya, kalau ukuran keberhasilannya lebih ke anak-anak bisa mengurutkan ini Bu, mengurutkan satuan panjangnya. Jadinya anak-anak bisa tahu oh 1 kilometer itu berapa meter. Karena sering kebalik-balik atau nanti ada yang bilang nanti hektometernya hilang, tahu-tahu seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak tahu urutannya, nanti anak-anak jawabnya Sudah diajarkan ketika bawah itu sudah. kemudian untuk matematika biasanya anak-anak sudah Sampai 1.000 kalau yang kelas 3 itu sudah sampai 1.000. Hanya saja kalau dari pramuka saja saya berikan hanya saja anak-anak dalam mungkin membagi atau mengalurkan itu memang perlu waktu yang lumayan lama sih. Ada yang sangat misalkan perkalian susun nanti mereka taruhnya di depannya betul, nanti harus tanya lagi sebenarnya kalau kayak gitu mau bertanya tidak apa-apa, tapi ada anaknya aku tuh bisa kok seperti ini bisa gitu. Jadi dia ragu-ragu tapi nggak mau bertanya Bu, dan akhirnya mempercayakan anaknya. kemudian kira-kira faktor pendukungnya apa itu ketika prosesnya yang Apa ya Bu ya, sebenarnya ini faktor-faktor yang mendukung dari anaknya sendiri atau anaknya antusias ya? iya memang anak-anaknya antusias. Kayak ini faktor pendukungnya lebih ke saya Bu. Kayaknya mungkin kemarin banyak sedang banyak kerjaan masukan, sekarang alhamdulillah udah bisa lah meluangkan waktu untuk membuat Ya, bisa dilaksanakan itu. Masih ada pemilihan masih ada ulangan harian di akhir bulan. Satu lagi sebelum November sebelum ini ya. iya sebelum Berarti mungkin yang mau perkembangan saya sangat ini dulu sih Bu. karena ini sudah melihat Betul, kalau deh. nanti juga Gerakan-gerakan ya,